Sahabat Rema Surgawi, ada satu tragedi yang paling sunyi dalam hidup manusia. Bukan ketika Tuhan berhenti berbicara, tetapi ketika hati manusia perlahan berubah menjadi batu. Hati yang dahulu lembut, perlahan menjadi keras. Hati yang dahulu mudah tersentuh, perlahan menjadi kebal. Pada awalnya, hati begitu peka. Teguran kecil saja sudah membuat seseorang gelisah. Satu ayat firman saja bisa membuat air mata jatuh. Namun, berjalannya waktu, luka hidup mulai datang. Kekecewaan mulai mengendap, kesibukan mulai menumpuk. Bahkan kadang kepintaran manusia sendiri menjadi tembok yang tinggi. Manusia mulai merasa cukup dengan pikirannya, cukup dengan pengalamannya, cukup dengan logikanya. Dan tanpa disadari, tembok itu semakin tebal. Suara Tuhan masih ada, tetapi hati tidak lagi merespon. Firman masih dibaca, tetapi tidak lagi menggugah. Doa masih diucapkan, tetapi hati tidak lagi tersentuh. Dan malam ini firman Tuhan membawa satu peringatan yang sangat dalam. Bahaya terbesar dalam hidup manusia bukanlah penderitaan, bukan pula kekurangan. Bahaya terbesar adalah ketika hati perlahan membatu terhadap suara Tuhan. Untuk itu, sahabat Rema Surgawi, mari kita kembali merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu ketika hati membatu. Firman Tuhan akan menolong kita melihat bagaimana hati manusia bisa perlahan mengeras terhadap suara Tuhan, dan bagaimana Tuhan masih memanggil kita untuk kembali memiliki hati yang lembut di hadapannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Engkau mengenal hati kami ya Tuhan, lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Seringkali kami sibuk menjalani hidup ini, namun lupa mendengar suara-Mu. Seringkali kami merasa kuat ya Tuhan, namun sebenarnya hati kami mulai mengeras. Tuhan, malam ini lembutkan hati kami kembali. Bukalah telinga rohani kami ya Tuhan, agar mampu mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara melalui firman-Mu, menyentuh bagian terdalam dari hidup kami. Dan biarlah firman-Mu itu tidak hanya berhenti di telinga Tuhan, tetapi masuk sampai ke dalam hati kami yang paling dalam dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8.
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, perhatikan satu kalimat yang sangat penting dalam ayat ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman ini tidak berkata, jika Tuhan berbicara suatu hari nanti. Firman ini juga tidak berkata, jika Tuhan berbicara pada waktu yang khusus. Tetapi firman ini berkata, hari ini. Ya, hari ini. Artinya Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Tuhan juga berbicara melalui kegagalan. Tuhan berbicara melalui teguran. Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekitar kita. Masalahnya bukan Tuhan yang diam, tetapi hati manusia. Hati bisa menjadi keras tanpa disadari. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Hati yang membatu seringkali tidak merasa dirinya keras. Mendengar suara Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, Mazmur ini sebenarnya dimulai dengan satu undangan yang sangat indah. Tuhan adalah Allah kita, dan kita adalah umat gembalaannya. Gambaran ini seperti seorang gembala dan domba-dombanya, seperti seekor domba hidup dengan satu cara sederhana, yaitu ia mengenal suara gembalanya. Ketika gembala memanggil, domba itu mengikuti. Bukan karena domba itu pintar, tetapi karena ia mengenal suara itu. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kedewasaan iman bukan pertama-tama soal seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Kedewasaan iman adalah seberapa peka kita mendengar suara Tuhan. Kadang Tuhan berbicara melalui firman yang kita baca. Ada satu ayat yang tiba-tiba seperti menegur hati kita. Kadang Tuhan juga berbicara melalui keadaan hidup kita. Ada pintu yang tertutup, ada rencana yang gagal, dan justru di situ Tuhan sedang menuntun arah hidup kita. Kadang Tuhan berbicara melalui suara hati yang lembut. Ada sesuatu di dalam hati yang berkata, "Jangan lakukan itu. Maafkan orang itu. Berhentilah dari jalan itu." Namun, seringkali manusia tidak suka mendengar suara itu. Mengapa? Karena Tuhan seringkali menantang kenyamanan kita. Suara Tuhan seringkali menegur ego kita. Suara Tuhan seringkali memanggil kita untuk berubah. Dan ketika manusia tidak mau berubah, ia mulai belajar mengabaikan suara Tuhan. Ketika suara Tuhan mulai diabaikan, sahabat Rema Surgawi, hati tidak menjadi batu dalam satu hari. Awalnya sangat halus. Tuhan berbicara, tetapi manusia berkata, "Nanti saja ah."
Tuhan menegur, tetapi manusia berkata, "Nggak apa-apa." Tuhan memperingatkan, tetapi manusia berkata, "Aku masih bisa mengendalikan kok." Dan perlahan-lahan sesuatu terjadi di dalam hati kita, kepekaan mulai berkurang, suara Tuhan mulai terdengar semakin jauh, bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena hati mulai menutup diri. Batu di dalam hati. Sahabat Rema Surgawi, batu tidak muncul begitu saja. Batu berbentuk melalui waktu yang panjang. Air yang menetes sedikit demi sedikit, angin yang mulai berhembus terus-menerus membentuk batu menjadi keras. Demikian juga dengan hati manusia. Satu kekecewaan kecil, satu luka kecil, satu kepahitan kecil, jika tidak diserahkan kepada Tuhan, perlahan berubah menjadi batu di dalam hati kita. Batu kekecewaan, batu kesombongan, batu kepahitan, batu ketidakpercayaan, dan lama-kelamaan batu itu menutupi hati kita. Firman memang masih datang, tetapi tidak lagi menembus relung hati kita. Doa masih diucapkan, tetapi tidak lagi menyentuh hati kita. Dan akhirnya seseorang bisa hidup sangat dekat dengan agama, tetapi sangat jauh dari Tuhan. Dan ironisnya, sahabat Rema Surgawi, hati yang membatu jarang disadari oleh pemiliknya. Tidak ada suara retakan yang terdengar ketika hati mulai mengeras. Tidak ada. Tidak ada tanda yang terlihat dari luar. Seseorang masih bisa tersenyum, masih bisa beribadah, masih bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Namun perlahan sesuatu di dalam dirinya berubah. Kepekaan rohaninya menurun. Hatinya tidak lagi mudah tersentuh oleh firman Tuhan. Dan tanpa disadari, batu itu mulai terbentuk di dalam hati. Karena itu, malam ini kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita masih lembut di hadapan Tuhan, ataukah sudah mulai membatu? Alkitab menolong kita melihat bahwa sebelum hati benar-benar menjadi keras, biasanya ada beberapa tanda yang muncul lebih dulu. Dan jika kita peka, tanda-tanda itu sebenarnya dapat kita kenali. Dan malam hari ini, mari kita melihat bersama 3 tanda ketika hati mulai membatu. Sahabat Rema Surgawi, hati yang membatu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda kecil yang sering tidak kita sadari. Seperti batu yang terbentuk perlahan di dasar sungai, hati yang membatu juga terbentuk sedikit demi sedikit. Dan malam ini mari kita melihat 3 tanda ketika hati mulai membatu. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan, tetapi untuk menyadarkan kita sebelum semuanya itu terlambat. Yang pertama, firman Tuhan tidak lagi mengusik hati. Tanda pertama hati mulai membatu adalah ini. Firman Tuhan tidak lagi mengganggu hati kita. Dulu ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita mudah tersentuh. Ada ayat yang membuat kita merenung. Ada firman yang membuat kita merasa ditegur. Bahkan kadang satu kalimat firman saja bisa membuat kita tidak tenang sepanjang hari.
Namun ketika hati mulai mengeras, firman Tuhan menjadi biasa. Kita mendengarnya tetapi tidak lagi merasakannya. Kita membaca Alkitab tetapi tidak lagi merenungkannya. Kita mendengar khotbah tetapi hati tetap datar. Firman Tuhan hanya berhenti di telinga, tidak pernah sampai ke hati. Dan di sini sangat berbahaya. Karena firman Tuhan adalah palu yang memecahkan batu hati manusia. Jika firman tidak lagi menyentuh hati, mungkin bukan karena firman itu lemah, tetapi karena hati kita sudah mulai mengeras. Yang kedua yaitu dosa mulai terasa biasa. Sahabat terima surgawi, tanda kedua hati mulai membatu adalah ketika dosa tidak lagi membuat hati gelisah. Pada awalnya setiap seseorang jatuh dalam dosa, ia merasa sangat tidak nyaman, hatinya gelisah. Doanya terasa berat, ia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Namun ketika dosa itu diulang terus-menerus, sesuatu berubah. Hati mulai kebal. Apa yang dulu membuat kita menangis di hadapan Tuhan sekarang terasa biasa saja. Apa yang dulu membuat kita bertobat sekarang hanya dianggap kesalahan kecil. Dan inilah yang sangat berbahaya. Karena dosa yang dibiarkan akan mengeraskan hati, seperti karat yang perlahan merusak besi. Dosa yang dipelihara perlahan merusak hati manusia. Yang ketiga, tidak ada lagi rindu Tuhan. Sahabat terima surgawi, tanda ketiga hati mulai membatu adalah ketika kerinduan kepada Tuhan mulai menghilang. Ibadah masih dilakukan, tetapi hanya menjadi rutinitas. Doa masih diucapkan, tetapi tanpa kerinduan. Firman masih dibaca, tetapi tanpa lapar rohani. Hubungan dengan Tuhan berubah menjadi kebiasaan, bukan lagi perjumpaan dengan Tuhan. Padahal hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Ketika hati tidak lagi merindukan Tuhan, sebenarnya ada kekosongan besar yang sedang terjadi di dalam jiwa. Manusia mungkin tetap sibuk, tetap aktif, tetap menjalani kehidupan, namun di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi ruangan hati kita. Harapan bagi hati yang mulai membatu. Sahabat terima surgawi, kabar baiknya adalah ini. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hati manusia. Bahkan hati yang keras sekalipun masih bisa dipulihkannya. Alkitab berkata bahwa Tuhan sanggup mengganti hati yang keras dengan hati yang lembut. Tuhan sanggup memecahkan batu yang paling keras sekalipun di dalam hidup manusia. Tetapi itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu kerendahan hati untuk kembali mendengar suara Tuhan. Karena setiap hati yang mau kembali kepada Tuhan tidak pernah ditolak olehnya. Kisah hati yang mengeras. Sahabat terima surgawi, sejarah mencatat seorang pemikir besar dari Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Ia dikenal sebagai filsuf yang sangat cerdas. Pemikirannya tentang nihilisme dan kehendak untuk berkuasa mengguncang dunia filsafat.
Satu kalimatnya yang terkenal menjadi sangat kontroversial, yaitu God is dead, Tuhan telah mati. Namun tidak banyak orang tahu bahwa Nietzsche bukan lahir sebagai penentang Tuhan. Ia justru lahir di rumah seorang pendeta. Ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran yang sangat setia. Sejak kecil, Nietzsche hidup dalam lingkungan iman. Ia mendengar doa, ia mendengar firman, ia mendengar kehidupan gereja. Namun ketika ia masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Peristiwa itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Dan luka itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak menolong? Pertanyaan itu berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan berubah menjadi pemberontakan. Dan akhirnya Nietzsche memilih meninggalkan iman yang pernah ia kenal. Ia memilih pikirannya sendiri. Ia memang menjadi terkenal. Ia menjadi pemikir besar. Banyak orang mengagumi kecerdasannya. Namun di balik kecerdasan itu, hidupnya perlahan kosong. Dan di akhir hidupnya terjadi sesuatu yang sangat tragis. Suatu hari di kota Turin, Italia, ia melihat seekor kuda dipukul oleh pemiliknya. Nietzsche berlari memeluk kuda itu dan menangis dengan histeris. Sejak saat itu pikirannya runtuh. Ia mengalami gangguan mental besar. Bertahun-tahun ia hidup dalam keadaan tidak sadar. Seorang pemikir besar, tetapi hidupnya berakhir dalam kehampaan. Sahabat Rema Surgawi, tidak semua tragedi hidup adalah hukuman Tuhan. Namun kisah ini mengingatkan satu hal yang sangat serius. Ketika hati menutup diri dari Tuhan, hidup akan kehilangan arah. Hati yang keras di padang gurun. Firman Tuhan juga memberi contoh lain, bangsa Israel di padang gurun. Mereka telah melihat mukjizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah, mana turun dari langit, tiang awan menuntun mereka. Namun ketika mereka kehausan, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka berkata, apakah Tuhan ada di tengah kita atau tidak? Bayangkan, orang yang sudah melihat mukjizat sebesar itu, tetapi masih meragukan Tuhan. Mengapa? Karena hati yang keras tidak pernah puas. Mukjizat tidak dapat melunakkan hati yang membatu. Orang dengan hati yang keras selalu menemukan alasan untuk tidak percaya. Proses hati menjadi batu. Sahabat Rema Surgawi, hati tidak menjadi batu dalam satu hari. Ada proses yang sangat halus. Pertama, menunda ketaatan. Tuhan berbicara, tetapi manusia berkata, nanti saja. Kedua, membenarkan diri. Tuhan menegur, tetapi manusia berkata, aku tidak salah. Ketiga, berhenti mendengar. Dan ketika seseorang berhenti mendengar, perlahan hatinya mengeras. Akhirnya ia tidak lagi peka terhadap Tuhan. Tuhan masih bicara. Namun firman Tuhan malam ini membawa pengharapan. Mazmur berkata, hari ini jika kamu mendengar suaranya, artinya Tuhan masih berbicara. Masih ada kesempatan, masih ada panggilan,
masih ada tangan Tuhan yang mengetuk pintu hati kita. Kadang Tuhan berbicara melalui firman yang sederhana, kadang melalui kegagalan hidup, kadang melalui air mata, kadang melalui orang yang menegur kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan berbicara, pertanyaannya adalah apakah hati masih mau mendengarkan Dia. Ketika hati kembali lembut, sahabat terima surgawi, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang lembut, hati yang masih bisa berkata, Tuhan, aku mau mendengar Engkau. Hati yang masih bisa berkata, Tuhan, ajari aku. Karena ketika hati kembali lembut, firman Tuhan mulai bekerja. Dan hidup yang keras sekalipun dapat dipulihkan. Batu yang paling keras sekalipun dapat dipecahkan oleh tangan Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, malam ini mari berhenti sejenak dari segala kesibukan dan bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah ada suara Tuhan yang selama ini kita dengar, tetapi kita menunda untuk mentaatinya? Apakah ada firman yang pernah menyentuh hati kita, namun perlahan kita lupakan? Atau mungkin ada luka hidup yang selama ini kita simpan sendiri, hingga tanpa sadar membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Sahabat terima surgawi, seringkali Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras. Ia tidak selalu datang dengan kejadian yang besar. Kadang Tuhan berbicara dengan cara yang sangat lembut, melalui firman yang sederhana, melalui kegelisahan kecil di dalam lubuk hati kita, melalui peristiwa yang membuat kita berhenti sejenak dan berpikir. Kadang melalui luka yang selama ini kita pendam, yang sebenarnya Tuhan pakai untuk memanggil kita kembali kepadanya. Karena itu, jika malam ini hati kita terasa tersentuh oleh firman Tuhan ini, jangan abaikan suara itu. Sebab seringkali Tuhan tidak berhenti berbicara, tetapi manusia yang perlahan berhenti untuk mendengar. Dan ketika suara Tuhan terus diabaikan, hati manusia perlahan berubah menjadi batu. Namun sahabat terima surgawi, firman Tuhan malam ini juga membawa pengharapan yang indah. Tidak hanya hati yang terlalu keras bagi Tuhan, tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan. Tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup memecahkan batu yang paling keras di dalam hati manusia. Ia sanggup mengganti hati yang membatu dengan hati yang lemah lembut kembali. Dan semuanya dimulai dari satu langkah sederhana. Ketika seseorang berhenti mengeraskan hati dan mulai kembali mendengar suara Tuhan. Karena itu, jika malam ini Tuhan berbicara kepada hati kita, jangan keraskan hati, datanglah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Engkau sangat mengenal hati kami. Engkau tahu jika ada batu yang tersembunyi di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan jika kami sering menutup telinga terhadap suara-Mu. Lembutkan hati kami kembali, ya Tuhan.
Ajari kami untuk peka terhadap firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk segera taat ketika Engkau berbicara. Jangan biarkan hati kami menjadi keras seperti di padang gurun. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jika malam ini Tuhan berbicara kepada hatimu dan hatiku, pada hati kita, jangan tunda untuk meresponnya. Karena setiap hati yang mau mendengar tidak akan pernah kehilangan arah dalam hidup. Kalimat bijak untuk kita, suara Tuhan selalu memanggil. Hati yang membatu membungkam suaranya, tetapi hati yang lembut selalu menemukan jalan pulang.